Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Sriwiyati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Jember, SDS Addition Additional Management. Di sini saya bersama dengan pengajar praktik yaitu Ibu Siti Aisyah Purnamasari dan juga guru rekan sejauh saya yaitu Ustadz Firdaus Ruswinto. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi nih. Kita mau turun dulu sama Pak Fir nih. Pak Fir, pada kan udah observasi nih di kelas. Gimana nih pendapat Pak Fir tentang pembelajaran yang sudah Pak Fir sajikan? Kalau dari hasil pembelajarannya cukup bagus karena dengan metode dan jaringan metode strategi yang saya bawakan, alhamdulillah dapat menghidupkan suasana kelas dari kelasnya yang pembelajaran biasa dengan jaringan baru ini lebih enak, berwarna. Alhamdulillah. Di menurut Pak Fir ya, proses pembelajaran Pak Fir yang sudah dijalankan kemarin nih ya, itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Fir rencanakan belum sih? Kalau tujuan pembelajaran dari keseluruhan belum sempurna, namun dari segi teori atau kemampuan siswanya ketika kita berikan soal latihan setelah pembelajaran itu ada mungkin lebih dari 50% sudah bisa menghubungi pembelajaran. Jadi saya sebutkan sudah tidak sempurna tapi sudah cukup memenuhi tujuan pembelajarannya. Berapa persen kira-kira? Mungkin kalau dari anaknya 80%. 80%, alhamdulillah ya Pak ya. Dari proses pembelajaran kemarin kan udah 80% tercapai nih Pak tujuan pembelajarannya. Nah, itu di proses pembelajaran mana sih Pak yang membuat Bapak itu kayak wah pembelajaranku ternyata yang buat Bapak tuh kayak puas gitu? Mungkin ketika sampai di sesi presentasi, karena ketika sesi diskusi kelompok saya lihat memang ketika saya bertugas para siswa itu antusias untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Pertama, yang kedua ketika presentasi mereka karena terdapat ada yang presentator, ada yang praktik, ada yang melakukan peraga, jadi lebih menarik dan tidak monoton gitu. Jadi itu terlihat mereka lebih ketika mereka sudah senang dengan pembelajarannya, saya yakin mereka juga mudah untuk menyerap. Kalau kesulitan yang dihadapi anak-anak kemarin itu apa Pak? Bagian mana? Mungkin kesulitannya itu dalam segi mengambil kesimpulan, karena itu memang masih kurang menurut saya, karena ketika diminta untuk menyimpulkan mereka masih malah membaca definisi yang ada di buku. Jadi bukan didapat dari hasil presentasi yang dilakukan. Tapi memang ada beberapa anak 1, 2, 3 yang sudah dapat menyimpulkan, tapi sebagian besar masih lemah dalam menyimpulkan. Itu kan dari sisi anak-anak nih. Okay. Kalau dari sisi Pak Fir sendiri gimana? Kalau dari segi saya itu kan mungkin saya kan kemarin memberikan pembelajaran diferensiasi, ini juga lumayan baru buat saya. Saya masih belum maksimal di bagian dari itu, bagian proses atau produknya. Itu dengan waktu yang singkat saya mencoba menerapkan semua itu ternyata tidak cukup. Gitu. Jadi terkesan terburu-buru, ada yang tidak disampaikan, ada yang saya lompati dan sebagainya. Ini Pak, kedepannya nih, kan tadi Pak Fir udah tahu nih bahwa kesulitan Pak Fir di bagian ketika di organisasi itu digunakan sebenarnya ternyata kesulitan di waktunya akhirnya ada yang hujan. Alternatif itu kan apa sih yang akan dilakukan? Mungkin untuk kedepannya mungkin saya akan coba optimalkan di salah satu aspek saja, mungkin dari kategori produk dulu. Jadi saya akan fokus di sana dulu. Ketika saya sudah benar-benar memahami, saya akan coba kolaborasi agar kalau produk dulu kan kalau produk terus kayak kurang, prosesnya kurang kan semuanya. Jadi saya akan fokus di salah satu dulu. Kalau sudah bisa mungkin nanti saya akan lanjut ke sebesar. Oke, jadi sekarang kita bersama-sama nih Pak identifikasi ya dari Pak Fir sendiri. Tadi kan sudah tahu nih kelemahan anak-anak apa, terus kesulitan Pak Fir apa, terus solusi yang Pak Fir rencanakan seperti apa. Nah, apa sih yang sudah kuat ya, maka yang sudah baik, praktek baik ketika mengajar kemarin itu apa, terus yang akan ditingkatkan itu apa? Mungkin yang baik itu dari penggunaan media. Karena saya katakan penggunaan media itu benar-benar berpengaruh dari diferensiasi itu. Jadi yang saya kan memberikannya sesuai gaya belajar. Jadi dengan penggunaan media yang tepat, maka siswa-siswa dengan gaya belajar tertentu dapat belajar dengan sesuai gaya belajarnya. Jadi itu yang baik yang harus tetap ada. Terus yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah
gimana cara menentukan produknya ini. Kadang saya masih kesulitan kayak gimana caranya satu kelas ini bekerja bareng, yang satu bagian gaya belajar kinestetik tentang audio dan visual itu bisa berjalan mereka dengan kemampuan mereka. Itu masih saya harus banyak belajar lagi gimana cara belajar sesuai kemampuan itu, mereka nangkapnya seperti apa. Oke, kalau boleh saya simpulkan Pak, barusan Pak Fir kan tahu nih gaya belajar anaknya Pak Fir aja nih apa, kinestetik, audio, sama visual. Pak Fir sudah berencana bahwa nanti kedepannya akan mengadakan nih bagaimana diferensiasi produk. Terus untuk kedepannya apa yang akan Pak Fir lakukan supaya diferensiasi produk ini bisa sesuai dengan yang Pak Fir gambarkan? Ya itu tadi yang pertama saya mencari referensi dulu bagaimana metode yang tepat yang dapat dilakukan untuk sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua yang saya persiapkan, dan yang menggunakan tahap ini kita coba dulu, ada yang bilang kita perbaiki, kita coba lagi sampai didapatkan produk yang bagus dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, ketika itu sudah saya lakukan, mungkin saya bisa sharing dengan yang lain juga. Oke, jadi kita simpulkan percakapan kita pada siang hari ini ya Pak Fir ya. Dari awal Pak Fir udah tahu nih kelemahan Pak Fir adalah di bagian tadi itu mengorganisasikan ketika menerapkan ide organisasi ide-idenya Pak Fir kesulitan karena waktunya yang terbatas. Akhirnya Pak Fir akan fokus ke belajar untuk menerapkan diferensiasi produk dengan apa namanya gaya belajarnya anak-anak. Caranya gimana? Tadi Pak Fir akan mencari literasi dulu. Setelah itu trial and error dengan cara mencobanya di kelas ya, dan sharing dengan guru rekan sejawatnya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Fir akan dilaksanakannya? Harusnya secepatnya sih. Secepatnya itu kapan? Mungkin satu pekan ke depan nih saya akan coba mencari teorinya dulu dan apa yang dibutuhkan. Mungkin setelah itu baru saya terapkan, ya mungkin setelah kegiatan kan lagi ujian, mungkin setelah ujian ini kita mulai terapkan trainingnya. Oke, jadi Pak Fir udah meresolusi sendiri ini permasalahannya, udah tahu nih kesulitannya apa, udah munculin apa namanya gagasan sendiri, akan melakukan tindakan apa, nanti kita lihat lagi ya Pak ya. Saya penasaran juga nih, nanti hasilnya seperti apa. Jadi bisa sharing-sharing nih Pak sama saya hasilnya. Jadi bisa untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Fir untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.